warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ike Yuliani Dian Puspitarini, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pribadi konselor, serta teman-teman yang saya sayangi dan banggakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tiastara Dwiva, kelas 3A dari Prodi Bimbingan Konseling, semester 5 dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis jurnal untuk memenuhi tugas pengembangan pribadi konselor. Judul analisis jurnal kali ini adalah pengaruh kualitas pribadi konselor terhadap efektivitas layanan konseling di sekolah. Baiklah, langsung saja kita bahas. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Yang pertama, ada tidaknya pengaruh kualitas pribadi konselor terhadap efektivitas layanan konseling di sekolah. Yang kedua, karakteristik kepribadian yang paling berpengaruh terhadap efektivitas layanan konseling di sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang efektivitas konseling. Apa sih efektivitas konseling itu? Efektivitas konseling ini sendiri merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses konseling. Proses konseling yang intensional dan efektif akan membantu konseli untuk berkembang secara optimal. Sebaliknya, jika proses konseling berjalan tidak efektif dan kurang mendalam, maka dapat dipastikan akan gagal mencapai tujuan dan dapat merusak konseli. Secara umum, tujuan konseling adalah untuk membantu konseli mencapai perkembangan secara optimal dalam batas-batas potensinya. Menurut Rogers, di sini mengatakan bahwa konseling yang efektif jika dapat memberikan perubahan langsung terhadap konseli pada saat melakukan proses konseling. Di antaranya yaitu konseli akan lebih realistis dalam memandang dirinya sendiri, lebih percaya diri dan memiliki kemampuan dalam mengarahkan diri, lebih positif dalam menilai diri sendiri, lebih dewasa, mampu menghadapi stres yang dihadapinya, dan lebih memiliki struktur kepribadian. Lalu menurut Partowisastro, beliau mengatakan bahwa efektivitas konseling dapat dilihat dari perubahan tingkah laku atau sikap konseli yang telah mendapatkan layanan, yaitu setelah menerima konseling diharapkan konseli dapat menerima diri sendiri, menyesuaikan diri, memahami dan memecahkan masalahnya sendiri, dan mengambil keputusan. Selanjutnya, ada faktor-faktor penunjang efektivitas layanan konseling. Lati pun mengatakan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses dan efektivitas konseling diklasifikasikan menjadi 5 faktor. Yang pertama, faktor yang berhubungan dengan gangguan. Yang kedua, faktor yang berhubungan dengan karakteristik subjek. Yang ketiga, faktor-faktor yang berhubungan dengan konseli. Keempat, faktor-faktor yang berhubungan dengan kehidupan terakhir. Dan yang terakhir ada faktor yang berhubungan dengan konselor dan proses konseling. Itu tadi penjelasan mengenai faktor-faktor penunjang dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses dan efektivitas konseling. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang menghambat efektivitas layanan konseling. Apa saja sih faktor-faktor yang menghambat efektivitas layanan konseling? Mari kita bahas. Menurut hasil penelitian Hadley dan Stapp, faktor-faktor yang bisa merusak konseli. Yang pertama, terlalu dalam konselor menggali konseli. Nah, di sini maksudnya konselor terlampau dalam menggali diri konseli sehingga melampaui batas toleransi, cenderung terburu-buru dan menekan pribadi konseli. Di sini akibatnya konselor kehilangan informasi kunci atau sentral. Lalu yang kedua, konselor terlalu hati-hati dalam menggali konseli. Di sini mungkin si konselor terlalu hati-hati dalam menggali konseli, dan hal ini menyebabkan konselor gagal membuat perubahan diri, ataupun gagal membuat perubahan diri konseli, karena inti masalah atau isu sentral tak pernah tersinggung oleh konselor. Kehati-hatian konselor mungkin karena dia kurang dalam penguasaan teknik atau lemah dalam memahami etika konseling. Lalu yang ketiga, aplikasi teknik. Nah, di sini konselor terlampau percaya diri karena merasa mengetahui banyak mengenai apa saja tentang teknik konseling. Padahal sebenarnya kurang terampil menggunakan teknik-teknik konseling. Juga kekurangan pengetahuan atau teori konseling dan tentang konseli. Lalu yang keempat ada hubungan konseling. Dalam hubungan konseling, konselor terlalu banyak atau terlalu sedikit rapot.
terjadi transferensi di mana terjadi suasana emosional pribadi yang kuat antara konselor dan konseli. Ataupun sebaliknya, terjadi counter transferensi di mana konseli diserang habis-habisan oleh konselor. Lalu yang kelima, ada masalah komunikasi. Nah, di sini masalah-masalah yang berhubungan dengan komunikasi diantaranya itu seperti yang pertama ada ketidakmampuan konselor untuk berkomunikasi dengan jelas dan tidak mampu menangkap apa yang dikatakan oleh konseli. Lalu yang kedua, konselor gagal mengenali generalisasi dan distorsi atau penyimpangan. Nah, di sini yang keenam, fokus dalam hal yaitu fokus terdapat masalah-masalah. Yang pertama, konselor gagal membuat fokus masalah atau mengembangkan isu sentral. Yang kedua, kadang-kadang fokus tidak ada atau kebanyakan membuat fokus yang sempit dan kaku dengan topik tunggal. Dan yang ketiga, fokus yang eksklusif tentang konseli, tetapi mengabaikan konteks lingkungan dan sosial budaya. Nah, yang keempat itu hasil wawancara konselor dengan konseli merupakan hasil kekurangan, pengertian, dan kelemahan struktur konseling. Yang ketujuh, kelemahan konselor. Nah, di sini ada beberapa dari kelemahan konselor. Yang pertama, konselor terikat pada teori sendiri sehingga gagal melihat pendekatan lain yang mungkin lebih efektif. Lalu yang kedua, kesalahan proses konseling berasal dari perilaku konselor. Dan yang ketiga, penafsiran konselor tidak korek atau tidak cermat. Nah, sehingga tidak menjangkau kebutuhan dan sensitivitas konseli. Yang keempat, konselor tidak mempunyai beragam alternatif, sehingga tidak mampu merespon perilaku konseli yang beragam. Dapat kita simpulkan di sini bahwa konselor yang efektif mempunyai kemampuan melihat bagaimana keadaan konseli saat ini dan dapat memilih intervensi yang sesuai atau strategi dan teknik untuk menunjang kemampuan dan keterampilan konselor. Perlu kepribadian yang berkualitas. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kualitas pribadi konselor. Menurut Willis, yang dimaksud dengan kualitas konselor itu semua kriteria keunggulan termasuk pribadi, pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dimilikinya yang akan memudahkannya dalam proses konseling, sehingga mencapai tujuan dengan efektif. Adapun yang dimaksud kualitas pribadi konselor adalah kriteria yang menyangkut segala aspek kepribadian yang amat penting dan menentukan keefektifan konselor jika dibandingkan dengan pendidikan dan latihan yang diperolehnya. Di antara kompetensi konselor yang paling penting adalah kualitas pribadi konselor, karena sebagai pribadi konselor harus mampu menampilkan jati dirinya secara utuh, tepat dan berarti, serta membangun hubungan antar pribadi atau interpersonal yang unik dan harmonis, dinamis, persuasif, dan kreatif, sehingga menjadi motor penggerak keberhasilan layanan bimbingan dan konseling. Adapun karakteristik konselor yang dapat dideskripsikan itu diantaranya yang pertama ada kesadaran akan diri dan nilai. Yang kedua, kesadaran akan pengalaman budaya. Yang ketiga, kemampuan untuk menganalisis kemampuan konselor sendiri. Lalu yang keempat, kemampuan melayani sebagai teladan dan pemimpin atau orang yang berpengaruh. Dan yang kelima, ada altruisme. Yang keenam, penghayatan etik yang kuat. Yang ketujuh, ada tanggung jawab. Alpert menggambarkan hakikat pribadi yang matang secara psikologis. Yang pertama, memiliki kesadaran yang cukup luas tentang diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, hangat dalam hubungan dengan individu lain. Yang ketiga, memiliki emosi yang stabil. Yang keempat, realistik dalam persepsi, keterampilan, dan pekerjaan. Yang kelima, realistik terhadap diri dan wawasan. Dan yang keenam, mempunyai kesatuan pendekatan mengenai kehidupan. Menurut Munson dan Mills mengemukakan dua karakteristik penting yang menentukan kualitas pribadi konselor. Yang pertama, seseorang yang memiliki kebutuhan untuk menjadi pemelihara
atau to be nurturance. Yang kedua, harus memiliki intuisi dan penetrasi psikologis yang baik atau intuitive and psychological parenting. Artinya, dalam menghadapi konselor mampu dengan cepat menangkap makna yang tersirat dari perilaku konseli yang tampak dan terselubung. Menurut Mans, mengungkapkan karakteristik konselor yang didapat dari hasil penelitiannya yang menunjang kualitas pribadi konselor. Yang pertama, memahami dan melaksanakan etika profesional. Yang kedua, mempunyai rasa kesadaran diri mengenai kompetensi, nilai-nilai, dan sikap. Yang ketiga, memiliki karakteristik diri, yakni respek terhadap orang lain, kematangan pribadi, memiliki kemampuan intuitif, fleksibel dalam pandangan dan emosional stabil. Yang keempat, kemampuan dan kesabaran untuk mendengarkan orang lain, dan kemampuan berkomunikasi. Sebagai fasilitator pertumbuhan, konselor hendaknya memiliki kualitas pribadi. Yang pertama, empati. Yang kedua, hangat dan peduli. Yang ketiga, terbuka. Yang keempat, menghargai orang lain secara positif. Yang kelima, konkret dan spesifik dalam berbicara. Yang keenam, terampil berkomunikasi dan memiliki daya intensionalitas yang tinggi, atau kemampuan memiliki respon yang tepat dalam berinteraksi dengan konseli. Menurut Rogers, dalam Willis menyatakan bahwa ada beberapa kompetensi konselor yang dapat memberikan perubahan langsung terhadap konseli pada saat melakukan proses konseling. Yang pertama ada ketulusan, kedua penerimaan, dan yang terakhir empati. Beberapa perubahan ini diantaranya konseli akan lebih menjadi lebih realistis dalam memandang dirinya sendiri, lebih percaya diri dan memiliki kemampuan dalam mengarahkan diri, lebih positif dalam menilai diri sendiri, lebih dewasa, lebih mampu mengatasi stres yang dihadapinya, lebih memiliki struktur kepribadian yang sehat. Chavanax dalam Yusuf juga mengemukakan bahwa kualitas pribadi konselor itu ditandai dengan karakteristik. Yang pertama, pemahaman diri. Yang kedua, kompeten. Yang ketiga, kesehatan psikologis. Yang keempat, dapat dipercaya. Yang kelima, jujur. Keenam, dalam kekuatan. Ketujuh, bersikap hangat. Kedelapan, aktivis responsivinis. Yang kesembilan, sabar. Dan yang kesepuluh, memiliki kepekaan. Dari beberapa hal yang sudah saya jelaskan, apa sih kesimpulan yang kita dapat? Yang dapat kita simpulkan yaitu di sini ada pengaruh positif kualitas pribadi konselor terhadap efektivitas layanan konseling di sekolah, dan ada juga perbedaan pengaruh karakteristik kepribadian konselor terhadap efektivitas layanan konseling di sekolah. Bagi para helper, khususnya konselor sekolah hendaknya terus-menerus mengembangkan kualitas pribadi melalui latihan-latihan ataupun melalui peningkatan kualitas praktek sehari-hari dalam melaksanakan konseling. Di samping mengembangkan ilmu pengetahuannya, karena kualitas kepribadian lebih menentukan efektivitas konseling dibandingkan penguasaan teknik konseling. Dan semua karakteristik kepribadian konselor itu hendaknya mendapat perhatian yang sama, karena pada dasarnya semua karakteristik kepribadian konselor memberi pengaruh terhadap efektivitas layanan konseling di sekolah. Itu tadi teman-teman penjelasan mengenai analisis dari jurnal pengaruh kualitas pribadi konselor terhadap efektivitas layanan konseling di sekolah. Semoga materi yang sudah saya jelaskan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If I can have you now, then easy is what I'm about. Do I want you or do I want the commitment?